Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang berbakti kepada orang tua. Sudah siap anak-anak? Kenapa sih harus berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu kenapa harus berbakti kepada orang tua? Nah, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu amalan yang paling utama dan tinggi setelah beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah pada keduanya perkataan yang baik. Pengertian. Apa sih berbakti kepada orang tua? Pengertiannya, berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan istimewa. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita. Kedua orang tua kita telah menyayangi kita dengan ikhlas. Keduanya telah memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat berlindung. Orang tua juga telah memberikan pendidikan dari buayan sampai kita dewasa. Patuh dan taat kepada orang tua merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin surga bagi anak yang patuh dan taat pada orang tuanya. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua? Yang pertama, berkata lemah lembut kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada perintah ayah dan ibu. Jadi, kalau kita disuruh oleh kedua orang tua, misalnya disuruh membeli makanan ke warung, nah, kalian harus mau. Kenapa? Kalian harus taat pada perintah ayah dan ibu. Jangan sekali-kali kalian membantah apa yang disuruh oleh orang tua. Nah, yang ketiga apa? Selalu mendoakannya. Nah, coba kita sama-sama membaca doa kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka merawatku ketika aku masih kecil. Ada yang suka membaca doa? Nah, harusnya kalian setelah sholat bacalah doa kepada kedua orang tua. Yang keempat apa? Kita harus menjaga nama baik kedua orang tua mereka, kedua orang tua kita. Kenapa? Karena mereka yang telah melahirkan kita, maka kita harus menjaga kehormatan nama baik kedua orang tua kita. Yang kelima apa? Mencium tangan untuk meminta ridhonya. Lalu menundukkan sebagian badan jika melalui kedua orang tua.
Jangan sampai kalian tidak sopan kepada orang tua. Kalian harus menundukkan sebagian badan kalian ketika melewati orang tua. Lalu selanjutnya mendengarkan nasihat keduanya. Nah, jadi ketika orang tua menasehati kalian, jangan sekali-kali kalian melawan perintah orang tua. Kalian harus patuh, taat. Jadi ketika kalian menasehati, jangan membantah, harus dengarkan baik-baik ya. Nah, yang terakhir apa? Selalu memiliki waktu untuk membantu kedua orang tua. Contohnya apa? Mencuci baju, menjemur pakaian, menyapu, membersihkan toilet atau kamar mandi, lalu membersihkan jendela. Terus apa lagi? Kalian bisa, kalau perempuan, setrika, boleh. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara kita menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua? Lihat gambar ya. Yang pertama, senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang telah melahirkan kita, yang sudah merawat kita. Ya. Lalu yang kedua apa? Meyakini surga bagi yang berbakti kepada Allah. Oh, meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Yang keempat apa? Selalu mendahulukan perintah orang tua. Yang terakhir, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat, yang sudah bekerja, yang sudah memberi kalian pakaian, ya. Kalian harus bersyukur karena tidak semua orang mempunyai orang tua. Lalu apa sih hikmah berbakti kepada orang tua? Satu, bertambah kebaikan dan keberkahan. Kebaikan dan keberkahan adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh setiap muslim dalam hidupnya. Kebaikan mencakup segala amal baik yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara keberkahan atau barokah merupakan penambahan kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Lalu selanjutnya, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Kemudian di sisi Allah tidak hanya terkait dengan kedudukan duniawi, tetapi lebih kepada amalan yang diterima oleh Allah, serta hati yang bersih dan niat yang tulus. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang taat dan beriman. Firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian ini diperoleh dengan memperbanyak amal ibadah, menjaga akhlak, dan menjauhi perbuatan yang lainnya. Lalu selanjutnya, mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Allah berfirman, dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagi kalian. Quran Surat Ghafir ayat 6. Lalu apa yang terakhir hikmah berbakti kepada orang tua? Yaitu mendapatkan nikmat surga. Surga adalah balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Lalu apa sih akibat tidak berbakti kepada orang tua? Nah, yang jelas yang pertama apa? Pasti akan mendapatkan dosa besar. Yang kedua, pasti akan membatalkan amal baik kita. Yang ketiga, jauh dari rahmat Allah.
Yang keempat, dekat dengan murka Allah. Jadi, orang yang tidak berbakti kepada orang tua pasti akan mendapatkan dosa yang paling besar. Terus, yang kedua, membatalkan amal baiknya. Ketika kalian berbuat sholat, puasa, zakat, tapi kalian tidak berbakti kepada orang tua, pasti akan kelak akan batal baik itu. Ya, nah, selanjutnya apa? Nah, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu berbakti kepada orang tua adalah kewajiban utama yang harus dilakukan oleh setiap anak. Hal ini merupakan penghormatan atas segala pengorbanan mereka dalam membesarkan kita. Dengan berbakti, kita hanya memenuhi perintah agama, tetapi juga menunjukkan rasa cinta dan rasa terima kasih kepada mereka. Jadi, berbakti itu tidak hanya memenuhi perintah agama, tetapi juga menunjukkan rasa cinta dan rasa terima kasih kepada mereka. Lalu cara berbakti bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti membantu pekerjaan mereka, berbicara dengan sopan, mendengarkan nasihat, hingga mendoakan kebaikan untuk mereka. Berbakti kepada orang tua akan membawa banyak kebaikan seperti hidup yang penuh berkah, ridho Allah, dan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang akan mendatangkan murka Allah serta kesulitan dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita selalu berbuat baik kepada orang tua selama kita masih memiliki kesempatan, karena kebahagiaan mereka adalah keberkahan untuk hidup kita. Nah, terima kasih. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.